Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi di webinar series dari Berkah Berkelas Community, membangun bisnis berkah berkelas. Alhamdulillah, kita sudah masuk di eh, series keempat. Ya, insya Allah minggu depan kita akan masuk ke series kelima yang merupakan series penutup. Setelah kemarin kita sudah menjalani tiga series awal, ya. Insya Allah teman-teman yang hadir di kesempatan hari ini bisa mendapatkan manfaat hasil dari menyimak dan mengaplikasikan secara bertahap, perlahan, konsisten dari apa-apa yang kita sudah bagikan. Mengawali sesi hari ini, ya, kita akan buka dengan berdoa. Insya Allah akan dipandu oleh Coach Cing Lutfi. Silakan Cing Lutfi. Baik teman-teman semuanya, Coach Novi, Coach Ihsan, dan Bu Yanti. Sebelum kita memulai webinar series yang keempat ini, mari kita berdoa. Kita berharap semoga apa yang kita pelajari, kita diskusikan di pagi hari ini, Allah berikan kita kemudahan untuk menangkapnya, Allah berikan kita kemudahan dalam urusan kehidupan kita dan bisnis kita, dan Allah limpahkan rezeki kita berkah dan berlimpah. Amin, Berdoa amin, amin. dengan baca surat Al-Fatihah dimulai. Bismillah. Ya, siratal siratal Amin. Udah Cing, segitu aja. Udah mau lagi, panjangin. Tapi panjangin jadi acara wiritan gitu ya. Oke, terima kasih Iya. Coach Lutfi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara ini sudah di seri kali ini sudah dibuka dengan doa. Insya Allah sesuai dengan apa yang Allah mau, kita panjatkan doa atas apa yang kita jalani, ya, kita mendapatkan keberkahan, ridho dan manfaat dari apa yang kita lakukan. Nah, karena doanya sudah dipanjatkan kepada Yang Maha Kuasa, pencipta kita, pelindung kita, penyayang kita, sekarang doanya kita upgrade gitu ya, khususan istilahnya gitu ya. Kalau Good. baca doanya itu kepada Allah, dan ini insya Allah doanya kita tancapkan ke dalam diri kita sendiri lagi gitu ya, khususan ya. Ya, Kalau upgrade berarti bayar ya, Coach Novi ya. Upgrade bayar. Akun pro, berarti pakai akun pro gitu kan. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya adalah kita mengupgrade doa kita yang insya Allah akan dipandu oleh Coach Ihsan. Silakan Coach Ihsan. ya, oke, makasih Coach Novi. Mudah-mudahan ini dipahami untuk sebagai tadi kalau kita hablum minallah ya doanya, ini lebih kepada bagaimana menguatkan pondasi kita kepada hubungan sesama manusia ya, hablum minannas. Amin. Amin. Kita berdoa tetap ke Allah, tapi kadang yang buat jadi tidak mudah karena kita tidak memudahkan maaf kita. Kita mau belajar hal baru yang cukup besar gitu ya, karena impian kita besar, tapi semakin tidak mendekat karena kita sendiri yang ngasih batasan. Nah, salah satunya ya cara untuk sukses adalah belajar. Tapi agar bisa kita dimudahkan ya untuk belajar ya tentu dengan izin Allah. Yang kedua, yang pertama tadi ya izin Allah, yang kedua adalah memaafkan. Karena setelah kita memaafkan, barulah kita bisa memaafkan keterbatasan kita. Barulah kita sadar bahwa kita terbatas. eh, izin berikan waktu sejenak untuk kita masing-masing. Mungkin 1, 2, 3 menit mungkin tarik nafas, tahan, lepaskan,
rasakan lantai yang kita injak ya, kita berada di mana, duduk di tempat kita berada, ada hembusan mungkin angin yang mengenai kulit kita. Rasakan, tarik nafas, tahan, lepaskan. Setiap kita lepaskan, izinkan saya berikan kalimat afirmasi ya untuk kita latih sama-sama ya, termasuk saya dan para peserta di sini untuk nanti bisa dipraktekkan di waktu yang berbeda. Tarik nafas, tahan, lepaskan, semakin rileks, punggungnya semakin lemas, lehernya makin rileks. Tarik nafas, tahan, lepaskan. Ya. Oke, sekali lagi ya kita latihan tarik nafasnya dulu nih, dikumpulin di perut ya, dikembangin perutnya gitu ya. Jadi itu namanya belly breath ya, pernapasan perut. Tarik nafas, tahan, lepaskan, tarik nafas, tahan, lepaskan, kasih jeda, silakan tutup matanya, tarik nafas, tahan, lepaskan. Aku lepaskan semua emosi negatif yang tidak memberdayakan. Tarik nafas, tahan, lepaskan. Aku memilih ketenangan dan kebijaksanaan serta pembelajaran. Tarik nafas, tahan, lepaskan. Aku membuang ketakutan dan menggantinya dengan keberanian. Tarik nafas, tahan, lepaskan. Setiap hembusan nafas, aku membiarkan rasa marah dan kecewa pergi. Tarik nafas, tahan, lepaskan. Aku bukan emosiku, aku lebih besar dan lebih kuat dari rasa sakit yang kualami. Tarik nafas, tahan, lepaskan. Aku maafkan diriku dan orang lain. Tarik nafas, tahan, lepaskan. Aku memilih untuk melangkah dengan hati yang ringan. Tarik nafas, tahan, lepaskan. Aku berhak atas kebahagiaan, ketenangan, dan kelimpahan dalam hidupku. Tarik nafas, tahan, lepaskan. Aku mengubah setiap energi negatif, energi yang rendah menjadi energi positif, energi yang tinggi. Tarik nafas, tahan, lepaskan. Aku berdaya, aku berharga, dan aku layak mendapatkan yang terbaik dalam hidupku. Tarik nafas, tahan, lepaskan. Aku sepenuhnya bebas dari rasa takut, keraguan, dan kecemasan. Tarik nafas, tahan, lepaskan. Aku memilih hidup dengan penuh keyakinan, keberkahan, dan hidup dan bisnis yang berkelas. Tarik nafas, tahan, lepaskan. Aku lepaskan semua ketakutan dan kegagalan. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Tarik nafas, tahan, lepaskan. Silakan doakan masing-masing yang terbaik untuk diri dan orang-orang yang disayangi serta bisnisnya. Tarik nafas, tahan, lepaskan. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, lepaskan. Ya, saya kembalikan kepada Coach Novi. Silakan, Coach. Masya Allah, Alhamdulillah, Alamin. Seru. Insya Allah teman-teman juga bisa merasakan mendapatkan manfaat dari apa yang pembukaan series kali ini ya. Tadi udah diawali doa, kemudian ada memperdalam doa bersama Kusisan yang Insya Allah itu jadi manfaat bagi diri kita, bisnis kita maupun orang-orang di sekitar kita. Amin. Amin, amin. Terima kasih Kusisan udah Amin, amin. menancapkan ya apa yang sudah kita lambungkan ke langit gitu kan untuk menjadikan eh, karena bagi saya eh, berdoa itu minta sama Allah, tapi kalau cuman minta sama Allah kitanya nggak ada ikhtiar kata Allah, ya lu mau ngapain lu gitu kan, gitu ya Cing ya. Jadi itu dia makanya series kali ini eh, temanya agak menarik gitu ya. Setelah seri satu kita ngomongin tentang bagaimana membangun bisnis berkah berkelas. Seri kedua kita melakukan evaluasi terhadap perjalanan bisnis kita di semester satu dan series ketiga kemarin
kita bikin persiapan buat perjalanan semester 2 ya. Nah, ngomong-ngomong semester itu kan ternyata 6 bulan ya Coach Isan ya Coach Lutfi ya. Yang jadi menarik itu adalah 6 bulan itu cenderung panjang tapi juga nggak pendek. Nah, sekarang eh, ada kemarin salah seorang coach saya izin berbagi, coaches, peserta sekalian gitu ya, teman-teman sahabat berkah berkelas. Alhamdulillah sudah bergabung ada Kak Hoir udah gabung nih coaches gitu loh kan. Insya Allah bisa ngikutin sampai habis Kak Hoir. Eh, Sempat tadi balik lagi salah satu coach saya itu menyatakan Alhamdulillah saya masih masih punya waktu 6 bulan lagi sampai dengan akhir tahun 2025 gitu kan. Iya benar masih punya 6 bulan lagi. Terus mau santai-santainya sekarang saya bilang gitu loh kan. Mau santai-santai sekarang, kalau sekarang santai-santai jadi gimana mau dapetin hasil yang mau diharapin di akhir tahun nanti gitu loh kan. Oh, ya juga ya gitu loh. Kalau nggak dimulai dari sekarang, apa namanya, kapan lagi mulainya? Terus kalau nggak mulai dari saya, siapa lagi gitu loh. Nah, jadi yang menarik di seri kali ini kita akan bicara roadmap berkah 90 hari untuk bisnis yang berdampak dan tertata. Eh, Coach Isan, Coach Lutfi, dan sahabat berkah berkelas kalian, webinarnya BBC berkah berkelas community itu agak agak beda. Jadi ini akan bentuknya interaktif talk show webinar gitu ya. Jadi kami para coach akan berbagi referensi pengetahuan atau pembelajaran yang kami dapat gitu ya, baik dari eh, baca buku, ikut pelatihan gitu ya, atau kita juga di mentor gitu ya oleh para para senior senior coach kami gitu lah. Selain itu kami juga akan berbagi pengalaman ya, apa yang kami hadapi dalam kami sendiri menjalankan bisnis bisnis coaching gitu ya, bisnis bisnis coaching, ataupun juga kami berbagi pengalaman dari mungkin klien-klien kami gitu ya, coach-coach kami, dan juga dari pengalaman mentor-mentor kami gitu loh kan. Bahkan juga pengalaman-pengalaman dari coach-coach kami. Eh, Hari ini yang menarik perhatian itu ada tiga tiga hal, apa, coaches ya dan sahabat BBC sekalian, bahwa untuk apa atau bagaimana atau langkah-langkah kunci apa ya kita bisa menyusun roadmap 90 hari. Roadmap itu peta perjalanan gitu yang kurang lebih ya Coach Isan, Coach Lutfi ya. Roadmap itu kayak peta kali gitu ya. eh, Gimana langkah-langkah kunci apa yang perlu kita punya, yang perlu kita lakukan untuk menyusun roadmap 90 hari yang efektif untuk mencapai tujuan bisnis yang berdampak dan tertata. Gitu ya Coach Susan, Coach Lutfi ya. Mungkin ada sharing dulu kali Coach Susan atau Coach Lutfi. Coach Susan hilang lagi Coach Susan. Ya, Ya. Coach Novi, yang perlu dijawab adalah apa pentingnya kita punya roadmap kan itu. Iya, ya. Oke. Salah satunya adalah panduan kita, panduan untuk kita jalan agar kita tetap on the track pada tujuannya. Hmm, Biasanya ketika kita nggak punya roadmap, ya, tujuan kita mau kemana sih? Itu yang membuat orang lelah, nggak sampai-sampai tujuannya. betul, betul. Ketika kita punya masuk program pengembangan, dan tujuan itu nggak selaras dengan tujuan kita, maka dia akan lelah hayati. Kok nggak nyampe ya tujuan gue ya? Kok Hmm, nggak sampai ya gitu loh. Nah, ya, ketika kita punya roadmap, kemudian dilinkkan atau dikoneksikan dengan program-program yang lainnya, kalau dia bagus, kalau selaras masuk, kalau selaras ya tinggalkan gitu. ya. Jadi roadmap itu sebuah panduan yang menghantarkan kita, memudahkan kita untuk mencapai tujuan. Roadmap Oke, 1, 2, 3, 4. oke. Thank you Coach Lutfi. Kalau Coach Susan mungkin ada tambahan, ada komentar. Kenapa penting? Tadi saya udah apa namanya, eh, tunjuk poin gitu ya pada gimana sih caranya bikin roadmap gitu loh kan. Nah, ternyata diingatkan oleh Coach Lutfi kita perlu perlu aware dulu nih gitu apa namanya. Kenapa kita perlu punya roadmap gitu loh. Masih mute Coach Susan, masih mute, masih mute.
Ngunyah sih lagian. Ini nunggu sponsor dari ini nih, yang itu. Gadepreneur, Nah, gadepreneur gitu ya. nanti yang ini di-cut ya. Oke, tadi udah pasti Cing Lutfi tadi sampaikan. Tapi paling mendasar adalah kenapa sih UMKM kita di Indonesia kebanyakan, nggak semua, susah untuk buat program di dalam bisnisnya atau strategi lah kalau bahasa bahasa level up-nya gitu ya, level level apa corporate-nya gitu ya, strategic plan gitu ya. Ada yang bilang Renstra, rencana strategi. Itu kan bahasa-bahasa Wih, corporate coach gitu ya. iya, 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 eh saya melihat, mempelajari, mengalami dan mendalami juga akhirnya, oh ternyata kebanyakan kita hmm, ini nggak untuk semua, ini khusus untuk para entrepreneur. Yang nggak works adalah dari SD kita udah di apa cekokin. dicekokin kurikulum, disuapin roster atau mata pelajarannya ya. Kemudian SMP, kok iya SD tadi ya. SD, SMP betul. juga kita tidak diberikan kesempatan untuk mempelajari apa-apa gitu ya. Ya masih disuapin. Salah nggak ya? Nggak salah nih ceritanya kan gitu. Ya mungkin karena kita orang tuanya eh, mereferensikan ya jalur pendidikan yang kalau SD, SMP itu ada ya. Saya Ya, tahu tuh dalam Islam itu memang metode-metode pendidikan itu mungkin nanti bisa ditambahin sama Cing Lutfi, ada ya di usia-usia tertentu. Tapi yang paling krusial adalah ketika SMP ke SMA itu juga dicekokin, disuapin gitu kurikulum sampai ke kuliah kan gitu ya. Nah, ya, jadi dia nggak sempat merancang sebuah program pembelajaran, nggak sempat merancang program pertumbuhan gitu kan. Nah, ya, begitu masuk di tempat kerja SOP disiapin, disuapin juga. Nah, ya, akhirnya kayak robot nih. Nah, teman-teman kita yang menjalani proses apa namanya bisnis gitu ya, menjalankan bisnis, akhirnya kewalahan gitu ya, nggak ada panduan ya, 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 karena mereka nggak mampu, nggak dilatih untuk punya panduan hidup, ya. panduan apa namanya, panduan bisnis gitu, Pribadi, produk, pribadi gitu ya. ya, Kalau panduan hidup mah udah ada ya, lengkap di ya. Quran dan Di hadis Quran gitu ya. hadis, betul, Mm-mm. betul. Tapi secara manajemen mereka nggak punya referensi itu, coach, gitu ya. Jadi memang sudah mengakar ya. Ya, Itulah makanya coach itu diperlukan, gitu ya, untuk melatih bagaimana yang sudah sadar nih, yang hadir di sini, dia punya kesadaran kemudian mau bertransformasi dan mau melalui transisi-transisi ya, mau ya, mengakhiri situasi yang tadi unplanned menjadi punya plan gitu kan. Kemudian dia akan ada fase yang dia ya suka proses lah, menjalani tantangan-tantangan di dalam proses itu. Dan sekali lagi, coach itu nggak pernah eh, menjustifikasi Anda benar atau salahnya, karena yang kita lihat, yang kita amati adalah proses transisi Anda. ya. Dan itu mahal banget nilainya. Ya, buat teman-teman yang hadir di sini, kalau pengen tahu lebih jauh apa itu transisi, itu sudah ada di channelnya Pebisnis Nggak Ada Pensiun ya, Coach Isan ya. Itu kita pernah membahas tentang apa itu transisi, bagaimana itu transisi gitu ya. Ya. Spoiler gitu. Ya, disclaimer dulu, Coach. Untuk yang tadi saya sampaikan, itu berlaku untuk para kita entrepreneur ya. Ya, Kalau bagi yang di akademis atau di bidang yang lain, itu nggak masalah ya. ya, Sekolahnya sesuai dengan apa yang ada saat ini. Gitu. ya, ya. Khususnya kayak dokter kali gitu ya, khususannya Ya, gitu ya, ya. profesi-profesi seperti itu yang eh, apa namanya mengharuskan dalam tanda kutip itu ada keteraturan, ada linearisme. Nah, Ya. muncul lagi istilah tadi malam kan ada itu ya, apa namanya? Konten. Kontentatif. Oke, nah ini serunya apa namanya webinarnya BBC eh, ngomongin topiknya satu, tapi eh, nggak cuman nggak cuman satu narasumber, tapi kita sambil belajar dari banyak sudut pandang gitu ya. Jadi kalau Cing Lutfi mengingatkan tentang kita perlu sadar dulu gitu ya, perlu aware kenapa kita perlu punya roadmap gitu ya, dan bagaimana roadmap itu menurut Kosisan itu bisa menjadi semacam panduan pribadi setelah kita
bertahun-tahun sebelumnya kita berada dalam satu situasi dan kondisi yang mungkin itu belum mengakomodir apa yang jadi keinginan kita atau impian kita, gitu ya Coach Ihsan ya Coach Lutfi ya. Oke, jadi kita mulai eh, ketampar nih gitu ya, kecubit nih gitu ya, bahwa oh iya jadi perlu nih bikin bikin roadmap gitu ya, bikin perencanaan untuk 90 hari ke depan. Kenapa 90 hari? Karena cenderung 90 hari itu lebih pendek dibandingkan dengan 30 kali 6 bulan. 30 kali 6 berapa? 180 hari gitu ya. Nah, eh, memang begitu kita ngomong angkanya bulan, cuma 3 dikit gitu ya. Apa namanya? Oh, 3 dikit banget gitu ya. 6 bulan wah, masih kebayangnya 12 bulan panjang gitu ya. Nah, tapi begitu kita bikin 90 hari, makanya istilahnya kuartal 3 ini eh, lamanya, panjangnya itu adalah 90 hari. Ya. Nah, apa yang perlu kita sadari, kita perlu susun gitu ya dalam membuat atau menyusun rencana bisnis ya maupun eh, apa namanya rencana pribadi gitu ya. Bagi saya pribadi, saya Coach Novianto, saya teringat series yang pertama yang disampaikan oleh Coach Lutfi waktu itu gitu ya, bahwa kita perlu ingat, kita perlu tahu eh, posisi kita, itu ya kalau nggak salah ya. Pertama posisi kita ada di mana, ya. Kemudian kondisinya seperti apa, ya. Sehingga yang ketiganya kita juga jadi tahu situasi kita seperti apa. Nah, dari 3 hal tadi itu, kita bisa menentukan bagaimana kita akan bereaksi. Ya, karena kalau kita tidak bereaksi yang tepat, tadi seperti Coach Lutfi sampaikan bahwa eh, pada saat kita sudah punya roadmap, eh, kita ditawarin berbagai macam program nih gitu loh karena tapi program ini sejalan nggak dengan roadmap kita untuk kita mencapai tujuan kita, kita bisa menolaknya itu. Nah, itu juga bagian dari tadi reaksi kita. Coach, kalau misalnya kita tidak bereaksi atau kita diem aja terhadap hasil evaluasi kita dari posisi, kondisi, dan situasi, ya itu juga reaksi. Artinya ya lu mau gitu-gitu aja, ya. Ya udah cukup lah gini kan. Kayak beberapa teman kita yang mungkin belum bisa memanfaatkan dengan optimal series webinar dari BBC ini gitu ya. Ya mungkin mereka eh, sibuk, tapi juga mungkin mereka juga nggak terlalu nganggap ini sesuatu yang penting dalam perjalanan mereka menjadikan diri mereka lebih lebih bermanfaat lagi atau bisa menjadi lebih berkah lagi atau ya mereka sudah dalam kondisi yang nyaman. Nah, yang menarik dari topik hari ini gitu adalah Coach Lutfi, Coach Isan dan sahabat sekalian gitu ya. Kenapa kita membahasnya tentang bisnis yang berkah, berdampak dan tertata gitu. Nah, dari dari ngobrol-ngobrol santai gitu ya, dari renungan-renungan sambil ngopi santai gitu ya, Coach Isan, saya dan apa namanya Coach Lutfi gitu. Eh, saya sih terpikir gini gitu ya, sahabat sekalian, bahwa kita ini kan sebagai umat Islam itu sudah ada tuntunannya. Seperti Coach Isan sampaikan tadi, ada Quran, ada hadis gitu ya. Ya memang eh, m- bisa jadi saya belum bisa 100% ngikutin apa yang tertulis di sana gitu ya. Kalaupun misalnya bisa saya kerjain masih bolong-bolong banyak gitu ya. Eh, tapi paling tidak ada hal-hal kecil gitu ya, ada hal-hal yang bisa saya lakukan yang menurut saya itu akan menjadikan saya bisa lebih meningkatkan kualitas ibadah saya. Eh, dan pada saat yang bersamaan ternyata peningkatan kualitas ibadah gitu ya dalam dalam konteksnya agama Islam ya itu ternyata eh, bermanfaat juga pada pola pikir saya yang menjadikan saya punya pola diri menjadi seorang bisnis coach yang membawa amanah dari Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemampuan yang saya bawa
untuk saya bisa menjadi manfaat bagi coach-coach saya atau siapapun yang tersentuh oleh tulisan saya, konten saya gitu ya, ataupun produk-produk digital saya atau apapun yang bisa membuat bisnis mereka menjadi lebih baik bagi diri mereka maupun orang-orang di sekitarnya ya. Nah, memang eh, konten-konten saya gitu ya, entah di thread, entah di IG, entah di sosial media manapun, eh, kesannya amburadul gitu ya, banyak banget. Tapi begitu itu dikumpulkan, itu bisa menjadi sebuah sistem, bisa menjadi sebuah metodologi, cara gitu ya, bagaimana Anda, sahabat pebisnis sekalian, itu bisa apa namanya mengaplikasikan itu pada perjalanan pertumbuhan bisnis teman-teman sekalian. Hmm, gimana kalau menurut Coach Isan dan Coach Lutfi? Kalau tadi mungkin Coach Lutfi duluan, sekarang mungkin Coach Isan duluan. Komennya boleh kali Coach Isan, sharingnya tentang Ya, bagaimana bagaimana ternyata eh, apa menghasilkan bisnis yang berdampak itu seperti itu gitu. iya, proses perjalanan bisnis itu kan tadinya bisa jadi terpaksa atau apapun alasannya, kemudian mengalami apa namanya hasil ya yang Ya, kita suka, tapi ya, ternyata di dalam perjalanannya ada juga yang mungkin kita kurang suka. ya, Nah, eh, coba lihat lagi gitu kan, eh, kalau kalau orang lain di luar sana yang bekerja mungkin atau yang apa, saya nggak menggolongkan pekerjaan apapun, tapi pada prinsipnya orang-orang yang bekerja di dalam sebuah sistem kadang-kadang nggak bisa ngubah itu cara dia kerja karena memang sudah dipaksa seperti itu. Nah, sementara mm, kalau UMKM ini dia bisa menciptakan apa yang tadinya dia nggak suka atau kurang suka itu menjadi suka gitu. mm, Itu mm, privilege para pebisnis, para UMKM, para para individu-individu apa profesional juga sebenarnya. Nah, jadi ayo temukan ini bagaimana bisa suka dalam sebuah proses, ya kan? Tahu bagaimana kita level kognisinya itu bertahap karena itulah kita perlu ikut satu apa komunitas. komunitas, ikut apa terus ya kalau kita belum paham ikut aja ya sama dengan yang kita lakukan dan peserta hari ini luar biasa. Ikut aja gitu. Bisa jadi nanti akan terjawab gitu. Oh, yang kita dapat Hmm, kemarin tuh untuk ngejawab soal ujian yang ini ya gitu. oke. Saya pernah beli buku dari 2000 berapa, izin berbagi coach. Iya, iya. Buku-bukunya Get Smart-nya Brian Tracy itu eh, udah lama banget gitu. Hmm. Waktu itu maksain baca di Stabilo. Jujur, saya bukan tipe orang yang bisa suka baca, apalagi nulis. Itu bukan bukan Isan gitu ya, bukan Isan banget gitu ya. Kita balas-balasan WA aja, Coach Novi sama Cing Lupi paling tahu gitu ya. Udah telepon aja, dia susah dia kalau ngebalas WA. Jadi emang auditori ini. Kalau disuruh ngobrol, jadi coaching itu adalah bagian pekerjaan ya, yang disuka adalah karena percakapan gitu. Dan ada goalsnya gitu. Jadi memberdayakan itu seru banget dan hasilnya ada gitu ya. Bagi kedua belah pihak, jangan kliennya ada, coachnya enggak, itu enggak memberdayakan gitu ya. Nah, balik lagi ke tadi ya, buku tadi itu akhirnya dibawalah dari Medan kemari gitu ya. Terus kemudian dipaksa baca itu masih susah gitu ya. Susah itu kan suka gelisah ya. Itu kalau udah buka itu aduh gelisah gitu. Aduh Kirain, kayak kirain suka apa susah itu suka basah. iya karena gelisah jadi basah gitu ya. Karena basah nangis gitu ya, nangis. Jadi sensitif itu ngobrolannya Coach Novi. Jadi dipaksa aja ya, tapi dipaksa jangan kita tidak dekat sama orang-orang yang super super apa ya ya super super bisa mensupport kita ya. Itu coach. Jadi ternyata ada kutipan-kutipan yang itu tidak terbaca saya di masa lalu. Ternyata kutipan itu adalah hal yang menjadi solusi di hari-hari saya atau di pekerjaan saya yang baru-baru saya terjadi gitu. Nah, saya langsung berpikir gimana ceritanya kalau kita mengkaji Quran gitu ya, gimana ceritanya Hmm. kita eh, apa ya, ambil kisi-kisi kehidupan dari sana gitu ya.
Ya, Nah, satu lagi gini, Coach, izin tambahin dikit, ya. karena Coach Novi suruh ngomong nih, Coach Cing Lutfi paling tahu dia kalau udah nutup Coach Isan nambah satu bab lagi gitu kan. Inilah inilah buktinya masih di level bawah nih ya, masih belum seperti Cing Lutfi dan Coach Novi ya, jadi masih belum bisa membatasi. Nah, ada satu hal yang saya temukan. Ayo, para pebisnis, teman-teman ini kalian bisa diandalkan nggak? Wih, bisa diandalkan. Oleh siapa, Coach? Oleh diri sendiri. Ya, oke. Bagi coachnya, bagi orang-orang di sekitar, oke lah itu udah masih standar dah, itu ya. Ayo, terhadap diri kita sendiri, kita bisa diandalkan nggak sih untuk berubah? Untuk berubah atau menghasilkan Ya, kondisi ya, terbaik gitu ya? kan tadinya nggak menghasilkan jadi menghasilkan, apapun itu Hmm, perubahannya yang lebih hmm. baik. Kita bisa diandalkan nggak? Karena pada dasarnya sebenarnya saat kita mau berubah, ada change formula yang kita bahas sebelumnya, itu kan ada dissatisfaction, ada vision, ada first step, dan pasti ada namanya resistensi. Ya, kalau kita sudah bisa berhasil, itu kita nggak perlu berubah lagi kira-kira gitu ya. Nah, kalau ada yang mau kita ubah dari yang belum berhasil menjadi berhasil, akan menghadapi namanya resistance. Apa itu digali di sesi-sesi coaching teman-teman sekalian. Dan penting untuk punya coach, kenapa? Kita kayak bisa 2 lawan 2 gitu ya, biar bisa main padel tuh main apa ganda gitu ya. Nah, kenapa? Karena kita menghadapi eh, dua kelompok ini, bukan dua kelompok, kelompok primitive brain yang terdiri dari dua emosi dan ego tadi ya. Ya, reptilian dan mammalian brain kita itu bisa mendominasi daripada logic brain kita, dari CEO brain kita. Yuk, di waktu-waktu Anda pastikan punya coach, karena coach bisa dalam tanda kutip ya, sementara dalam sebuah program yang Anda mau capai bisa diandalkan ya, untuk Anda dilatih bisa diandalkan. Jadilah hero atau pahlawan dalam film Anda sendiri. Dan untuk bisa mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana menjadi hero, dapatkan e-booknya Coach Isan yang terbaru gitu ya. Baru nulis Sudah kemarin itu, pegel pinggangnya gitu sudah kan. sudah bisa didapatkan di toko buku terdekat gitu ya. Belum, belum, belum. Oh, belum, belum. Ada nanti di sharing sama Coach Isan gitu ya. Apa namanya linknya untuk bisa mendapatkan apa namanya e-booknya Coach Isan tentang modal modal sukses apa Coach ya? Iya, modal sukses ya. Modal sukses gitu kan. Nah, di situ Hanya di BBC. hanya di BBC ya Di modal tempat lain hanya di sana gitu. iya, ya udah gitu biarin aja. Nah, Iya, iya. jadi menarik nih apa namanya apa teman-teman sekalian, coaches gitu ya, buat yang saya menggarisbawahi yang disampaikan oleh Coach Isan tentang formula for change tadi gitu ya. Formula for change. Ya, alhamdulillah sudah di-sharing di grup Home Fun ya, Home Fun Business. Jadi kalau teman-teman pengen lebih mendalami apa yang barusan disampaikan oleh Coach Isan tentang perlu adanya visi, kemudian perlu adanya apa namanya ketidaknyamanan gitu ya. Kemudian bagaimana cara mengambil apa namanya first step-nya, terus juga bisa mengidentifikasi resisten-resisten apa tadi yang mungkin bisa bahkan menjadi semakin besar ya. Nah, itu apa namanya? Ambil materinya ada di grup Home Fun Business ya apa eh, diskusi Home Fun, diskusi Home Fun ya, bahas Home Fun ya, dan itu hanya ada di komunitasnya BBC ya, di grup WA-nya. Terus selain materinya juga sudah di-sharing, itu juga ada kanvasnya juga ya, itu minggu lalu sudah di-sharing, mulai latihan dikerjain. Ini bukan bukan sekolah ya Coach Isan ya, Coach Lutfi ya, yang harus dapat harus benar jawabnya terus dapat nilai bagus gitu, bukan, tapi ini tadi kata-kata terakhir posisan itu kan. Apakah Anda bisa diandalkan untuk diri Anda sendiri? Ya, kalau Anda punya impian gitu ya. Kalau tadi Anda sudah jelas kenapa roadmap-nya mau menuju kemana gitu ya. Nah sekarang dalam prosesnya, apakah Anda bisa diandalkan? Ya, nggak perlu langkah besar, nggak perlu eh, jangan pikirkan bahwa mengerjakan home fund-nya harus sempurna gitu ya. Harus pakai ini juga PDF kah misalnya atau pakai lalu Canva kagak kalau misalnya bisa di print, tulis tangan, foto, kirimin aja gitu ya. Yang penting ini
menjadikan Anda berlatih untuk punya pola pikir, pola diri, dan pola aksi Anda yang insya Allah akan menghasilkan seperti apa yang Anda harapkan. Nah, Coach Lutfi, tadi Coach Isan ada ada nyinggung sedikit tentang eh, Al-Quran nih gitu ya. Bagaimana bisa menjadi tuntunan kita juga untuk kita punya planning kita untuk eh, menjalani kehidupan kita di dunia gitu ya. Mungkin ada komentar kali Coach Lutfi. Apa ya? Praktek dulu aja, Coach. Praktek praktek apa nih Coach? Iya, karena kita temanya lah 90 hari ke depan ya, Ya. paling tidak teman-teman dari Bu Yanti dan Kak Heria itu sudah punya gambaran tentang 90 hari kita apa yang mau dilakukan dan apa yang mau dicapai. Nah, dari Hmm. situ nanti bisa kita koneksikan dengan sisi yang berbeda, yaitu dengan sisi spiritualnya atau di sisi agamanya, baik dari sisi akidahnya, syariah maupun adabnya. Karena kalau kalau mau ngomongin itu ya kita punya bahan itu nih, bahan untuk diskusi. Jadi saya berharap Bu Yanti, Kak Ria, itu sudah punya gambaran tuh, apa sih 9 per yang mau dicapai. Nah, itu boleh di-share dulu ke sini ke kita, Kusnovi, Bu Oke. Yanti, karena Kak Ria, nanti kita kasih apa ya, clue-cluenya. Jadi pada saat nanti membuat home fund-nya, sudah punya gambaran. Itu dulu, Kusnovi. Oke. Good. Buat bocoran teman-teman sekalian coaches bahwa penyusunan roadmap Q3 itu teman-teman paling tidak itu eh, tadi yang pertama itu menuliskan mau mencapai tujuan apa ya disampaikan oleh Coach Lutfi tadi. Nah kemudian siapa yang akan terlibat dalam eh, perjalanan mencapai tujuan tersebut ya. Jadi yang pertama tadi tujuannya apa? Kalau boleh sih jangan banyak-banyak gitu ya, 2 atau 3 karena kan cuma 90 hari 3 bulan. Karena kalau terlalu banyak kitanya juga jadi pusing gitu loh. Nah tapi teman-teman perlu merumuskan, menentukan 2 atau 3, 2 lah idealnya gitu loh. Karena dari 2 itu nanti kita akan turunkan, tadi seperti Kau Sufi bilang, kita akan kasih clue-cluenya gitu ya, bagaimana itu bisa terjadi pencapaian itu ya, atau paling tidak perjalanan menuju pencapaian 2 goals utama tadi, target utama tadi gitu ya, dalam 90 hari ke depan. Ya, misalnya mau terjadi peningkatan penjualan misalnya gitu atau mau eh, bikin website kali gitu ya kayak Kak Hoir nih mau mau apa namanya ngerekrut tim tadi gitu ya. Bikin bikin websitenya yang kayak apa nanti, nah itu cuma salah satu contoh. Jadi yang pertama tadi tentukan tujuannya, yang kedua siapa yang mau terlibat, yang mau dilibatkan, siapa-siapa saja yang mau dilibatkan ya. Eh, nah, ngomongin siapa yang mau dilibatkan itu juga nanti akan ada hubungannya dengan eh, series kelima kita. Insya Allah minggu depan kita akan bahas tentang bagaimana kita menjadi seorang leader ya dalam bisnis kita ya. Nah, itu nanti teknisnya minggu depan kita bahas, tapi paling tidak yang perlu disadari adalah siapa saja yang akan kita libatkan ya. Coach, kalau kalau saya saat ini belum punya tim kayak gimana ya, eh, tentukan aja ada peran apa dalam perjalanan menuju mencapai tujuan tersebut gitu ya dalam apa namanya yang saya akan ajak. Misalnya saya perlu seorang admin atau seorang akunting ya atau seorang kasir misalnya seperti itu. Kasir itu nanti akan melakukan hal mana? Nah, itu Anda apa tentukan dulu ya. Eh, Kemudian eh, terkait dengan mengenali posisi, kondisi, dan situasi, mungkin ada satu tools, ya, satu alat kerja manajemen yang bisa teman-teman aplikasikan, teman-teman bisa gunakan, yaitu SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat atau ancaman. Ya, nah ini salah satu tools yang bisa membantu teman-teman mengenali diri teman-teman maupun usaha teman-teman, ya, atau bisnis teman-teman.
Ya, nah gunakan tools tersebut ya. Selain ada tools yang lain ya, ada istilahnya ada OKR nanti gitu ya, ada balance scorecard, banyak macam-macam. Jadi seperti Coach Lutfi tadi sampaikan teman-teman gitu ya, yang penting teman-teman punya dulu roadmap-nya gitu ya, gambarannya ya. Coach ada formatnya nggak template-nya? Kerjain aja dulu, pokoknya tujuannya apa ya, mau mencapai apa, tentuin 2 atau 3 gitu ya. Kemudian tentukan siapa yang akan diajak selama perjalanan gitu ya. Kemudian yang ketiga tadi adalah alat kerja apa yang bisa saya manfaatkan ya. Kenapa dari alat kerja ini? Karena alat kerja ini nanti akan membantu teman-teman, membantu kita eh, menentukan strategi-strategi apa yang bisa kita terapkan ya. Misalnya ada peningkatan penjualan lewat reseller, mungkin ada peningkatan penjualan lewat affiliate kali, mungkin seperti itu gitu ya, atau perlu memperbanyak sebar brosur kali di sekolah-sekolah, mungkin kayak gitu ya. Nah, itu yang bisa dilakukan ya, apa namanya, menentukan strategi-strategi tersebut. Nah, dari turunan strategi itu nanti akan turun ke rencana tindakan, teman-teman ya. Strategi itu adalah hal yang kita pikir kita bisa lakukan. Begitu turun ke rencana tindakan, itu adalah hal-hal yang akan kita lakukan. Ya. Nah, kemudian dari hal yang ketiga tadi, penggunaan alat kerja tadi, cantumkan di sana juga bahwa ada milestone atau target-target realistis. Jadi kalau misalnya mau mau terjadi kayak Kak Hoir mau ngerekrut guru misalnya kayak gitu tadi online dalam waktu 90 hari atau 3 bulan ke depan, yang masuk akal itu saya bisa dapetin mungkin 5 orang guru. Berarti mungkin per bulan saya bisa dapat 2 ya. Seperti itu. Nah, kalau saya bisa dapat 2 per bulan, artinya per 2 minggu saya bisa dapat 1. Nah, gimana caranya untuk bisa dapat 1? Itu sebar brosur, sebar atau konten sosial media atau apa sama. Nah, hal-hal itu yang terkait dengan nomor 3 tadi adalah tentukan milestone atau target-target realistis. Ya. Nah, izin menambahkan kalau versi saya adalah saya tambahin tuh tindakan-tindakan apa, tindakan-tindakan apa yang dapat saya lakukan secara konsisten, tindakan-tindakan kecil apa yang bisa saya lakukan secara konsisten setiap hari. Tuh, ya. Jadi yang pertama tadi tentuin targetnya apa, yang kedua tadi eh, apa tadi? Siapa yang mau diajak, yang ketiga tadi gunakan tools manajemen alat kerja gitu ya. Yang keempat adalah tentukan bagaimana Anda melakukan monitoring dan evaluasi dari implementasi rencana-rencana tersebut. Ya, karena kalau nggak ada monitoring, nggak ada evaluasi, cenderung nggak akan ada perbaikan. Cenderung nggak akan ada perbaikan. Ya, oke. Kita buka kesempatan untuk nanya kali ya, coaches ya. Atau Coach Isan atau Coach Lutfi Ya, boleh. ada yang mau ditambahin dulu? Jadi yang pertama tadi targetnya ya, Ya, targetnya mau apa. Nah, pastikan target pertamanya itu adalah cash in di eh, di dalam eh, diri masing-masing owner itu berapa tentukannya. cash ini tuh maksudnya berapa berapa Anda akan terima duit dari hasil apa bisnis gitu ya, Coach Isan ya? Iya, yang nggak dikasih sama orang lain gitu, yang nggak perlu Ya. diberikan pada saat itu gitu ya. Jadi kayak misalnya ada kebutuhan keluarga atau ini, itu udah, itu jangan dari situ gitu. Nah, Jadi berapa berapa rupiah eh, bisnis yang Anda sedang jalankan itu bisa iya, memberikan eh, nominal rupiah secara real kepada Anda, gitu kali Coach Isan ya. iya, Oke. iya. Seberapa mahal diri Anda? Coach Seberapa boleh, mahal? Coach itu seberapa mahal itu apakah bisa dimulai dari angka yang paling kecil dulu kali gitu mungkin Coach? Boleh.
Boleh. Boleh. Jadi seberapa mahal tuh gimana kita menghargai diri kita di dalam usaha bisnis. Kalau kita nggak merasakan diri kita berharga, waktu kita pasti nggak berharga dan ikut program-program yang kita nggak ke tujuan kita. Oke. Nah, kalau kita merasa mahal, maka bisnis ini harus memberikan benefit yang tinggi untuk kita pribadi. Pribadi ya, Ya. berapa nilainya? Kalau kecil itu kan relatif, Coach. Bisa jadi 1 juta itu kecil, bisa jadi 10 juta itu kecil. Nah, itu berapa? Gitu. Jangan sampai nanti itu nggak pernah dapat, walaupun ada uangnya, tapi itu tidak merasa dimiliki. Karena tidak ditentukan, akhirnya tidak sukses atau suka proses, sehingga jadinya susah alias gelisah. Kalau kita susah itu kan kayak jadinya ada sedikit mungkin tidak atau kurang bersyukur, sehingga nikmatnya nggak ditambah. Mungkin analoginya kayak kalau saya izin berbagi ya coaches, teman-teman sekalian, orang naik gunung itu kan kebahagiaannya itu pada saat sampai di puncak gitu ya. Mm-mm. Begitu nyampe di puncak itu kan, wah lega, gue udah nanjak segala macam ya, terus udah gitu eh, apa ngelihat pemandangan gitu loh kan, Mm. ngerasain Hmm. anginnya gitu loh kan, itu kebahagiaannya. Nah, eh, perasaan-perasaan tadi itu, pikiran-pikiran tadi itu, bayangan-bayangan tadi itu kita bawa dalam perjalanan kita naik gunungnya, Iya, iya, sehingga sehingga itu akan menjadikan semacam kayak motivasi, akan menjadikan semacam dorongan, akan bahkan menjadi scarcity gitu ya kalau kita nggak sampai ke puncaknya, kayak gitu ya Coach iya, Zan ya. ya. Itu tadi yang menjawab apakah kita bisa diandalkan. Ya, Itu, Coach. oke, keren keren keren. Ya. Bu Sulfi, sebelum dikasih kesempatan bertanya kepada teman-teman, mungkin ada tambahan lagi? Belum ada coach. Belum ada. Oke, Kita pengen silakan. dengar dari Bu Yanti tuh. Sudah nulis-nulis dia. Ayo Bu Yanti, silakan. Ada yang mau disampaikan, ditanyakan? Ya. Koir langsung ke belakang dia. Ini udah mau ditanya nih gitu kira. Enggak ya, enggak ya. Gimana Kalau Bu coach? Yanti enggak. Lanjut Bu Yanti. Mbak Yanti lanjut. Enggak, tadi Koir kan izin ke belakang off cam. Ini kayaknya udah pada mau nanya ini coachnya di belakang. Saya mau nanya apa ya? Kayaknya nggak ada yang mau ditanya sih. Iya. Belum Nah, ada. dijawab Mbak Yanti. Dijawab pertanyaannya tadi targetnya mau berapa? Berapa nilainya Mbak Yanti di bisnis? Hmm, apa ya? Saya maunya yang nilai yang sama seperti yang lama gitu. Jadi bisa ya ya nominalnya ya di puluhan juta itu tadi gitu kan ya. Nah, sehingga bisa menjawab apa ya apa tadi dibilang coach Isan, cash in ya. Ya, cash in. Nah, cash in-nya untuk saya tuh ini maksudnya ada gitu loh. Nah, kalau sekarang kan memang belum ada gitu loh. Kan program ya Mbak Yanti ya. Jadi kita nggak lihat sekarang ceritanya. Iya, iya benar. Jadi memang kenapa perlu ada sesi-sesi seperti ini? Kita ngebahas hari ini itu sebenarnya yang akan didapat di masa depan tanpa overthinking. Oh Karena iya, oke. setelah kita bahas, dituliskan, kita perlu overdoing, gitu kan? Nah, insya Allah ketika kita overdoing itu udah tuh. Oke, jadi puluhan itu berapa? Em, eh, Kemarin sempat tembus di 90 juta coach. Untuk pribadi. Oh kalau untuk pribadi ya di 20 kali ya sudah aman sih kayaknya. Di 20 dulu. Ada kalinya. Iya. Kali berapa? Nah, ini Kali 5. ini 20 kali 5. Yes. Berarti 100 juta Iya. maksudnya. Tetap ya nggak jauh dari 90 tadi. Cash in-nya. Iya. Why not? Oke. Itu berapa dalam waktu berapa lama atau
1 tahun, pendapatan sebulan, atau per hari, gimana? Eh, Be spesifik nih ceritanya. Aduh, beras kayak ditodong deh. Eh, Kalau setahun kayaknya dikit ya gitu. Per bulan terlalu banyak gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan ya per bulan deh, per bulan. Boleh atau nggak boleh? Boleh banget. Boleh atau perlu? Perlu, Oke, penting. apa yang Mbak Yanti punya sumber daya yang mendukung untuk mewujudkan itu? Eh, Sumber dayanya, maksudnya ini apa aja coach? Maksudnya sumber dayanya? Ya, untuk mencapai per bulan itu 100 juta, Mm-mm. apa sumber daya yang dimiliki untuk mencapai atau mewujudkan hal itu? Sumber dayanya tim yang solid itu masuk ya? Yang ada hari ini ya, bukan yang akan ada. Oh iya ya. Sumber Yang daya ada, yang ada hari ini. sumber daya yang ada hari ini adalah diri saya yang mampu bekerja lebih keras. Mhm. Itu masuk nggak? Ya itu salah satu sumber daya. Oke, good. Apa lagi? Kemudian sumber daya yang ada, em, dukungan ya dari keluarga, walaupun belum 100%, itu sumber daya juga kan ya? Memang udah jadi sumber daya. Maksudnya Dukungannya sudah 100%. belum. Berarti nggak masuk. Oke, apa lagi yang lain? Hmm, Sumber daya, ini apa? Sumber daya yang ada, eh, bimbingan dari coach itu bisa juga kan? Masuk. Oke, kalau ragu berarti itu belum bisa. Nah, iya. Harus yakin. Masih ragu coach. Oke, apa yang dilihat, dirasa, didengar eh, jika Mbak Yanti sampai ke 90 hari ke depan itu akan Mm-mm. didapatkan. Apa yang dilihat, dirasa, didengar eh, yang terjadi nanti kepada Mbak Yanti? Hmm, yang dirasa, saya menjadi Cutianti yang lebih berdaya pastinya, yang dirasa, yang didengar, menjadi pribadi yang lebih apa ya, yang lebih bermanfaat kali ya itu. Oke, Coach mau tanya nih, cek ekologikal ya. Mm. Kalau itu terwujud, ya impian itu terwujud, ada yang terganggu nggak orang terdekat Mbak? Enggak. Oke, good. Apa yang dikorbankan untuk mewujudkan itu? Hmm, Nyapu eh, halaman berhektar-hektar. aduh, enggak lah. Eh, Apa yang pertanyaan tadi apa ya coach? Apa yang perlu dikorbankan? Pengorbanan apa yang perlu dikeluarkan untuk mewujudkan itu? Pengorbanannya ya mungkin perhatian ke anak-anak yang mulai ya sedikit berkurang, itu pengorbanan sih kalau kata saya. Kemudian em, apalagi ya, Eh, pengorbanannya abis itu terus susah ya diungkapkan. Sorry. Eh, untuk diri sendiri itu, eh, aduh kok jadi bingung ya. Coach, Sport boleh. Coach saya bingung. Ketampol. Boleh call Berarti friend nggak sih gitu? Oh. bingung berarti kita bersyukur ya bahwa brain kita bekerja.
Iya. Karena Oke, kalau nggak bingung, kita yang bingung gitu ya, Coach Isan ya. apakah impian itu menjadi kontrolnya Bu Yanti? Ada Iya, di dalam kontrol Bu Yanti atau orang lain? Impian iya itu. ada dong pastinya. Iya. Oke, mungkin itu dari saya, Coach Novi. Thank you. Thank you, Coach Isan. Kak Hoir, ada yang mau ditanyakan, disampaikan? Atau Coach Isan akan apa namanya leading passing lagi dengan Kak Hoir? Iya coach, ada yang mau disampaikan? Ya, Ya. Ya, Targetnya tadi ya? Silakan. Fire dulu ngomong. Silakan. iya coach. Jadi alhamdulillah sekarang itu udah rekrut tim, kemarin udah onboarding tim, tapi sistemnya itu tim magang yang bukan paid dari insentif uang, tapi ada benefit-benefit non uang. Nah, untuk target 90 hari ke depan, 3 bulan berarti ya. Tapi mungkin bukan 3 bulan, baru 2 bulan dulu. Jadi targetnya itu mau merekrut tutor, yang artinya tutor freelance ya, sama merekrut siswa. Karena dua dua variabel ini yang sangat menentukan gitu berjalannya bisnis Kuma Academy itu. Dan tadi udah cukup tergambar dari Coach Novianto mungkin yang tadi yang dibagi-bagi milestone-nya tadi. Nah, untuk sekarang itu lagi persiapan dapur di mana kami bikin dulu SOP-nya, SOP dari setiap job desk. Itu sekitar 2 minggu ini, dari minggu kemarin sampai akhir minggu depan gitu. Terus setelah itu baru eh, masuk ke job desk yang awal-awal kayak bikin silabus untuk bidang akademik dan tutor, terus juga bikin strategi marketing. Sekarang juga saya lagi belajar tentang bisnis plan gitu ya, karena ingin ingin bikin proposal yang nantinya pengajuan dana gitu. Tapi di sini tuh bingungnya gimana sih cara nyari tutor dan siswanya. Kalau dari tutor itu mungkin adalah yang mau ya, apalagi bisa ngajak beberapa teman untuk jadi bahan percobaan awal. Tapi kalau untuk siswa itu masih bingung karena kan kalau siswa kan benar-benar apa ya, mereka pasti ngelihat dulu nih Kuma Academy itu apa? Apakah mereka kan artinya harus bangun trust-nya dulu. Nah, itu yang jadi bingungnya itu gimana sih langkah menuju cari tutor dan siswa itu? Apalagi ini nyarinya tuh 2 variabel bukan satu aja gitu. Mungkin begitu, Coach. sebelum Coach Isan, saya pengen pengen tanya Kak Hoir, kenapa bikin perencanaannya untuk 2 bulan ini tadi disampaikan? Kenapa bikin perencanaan 2 bulan? Karena rencananya tuh launching untuk rekrutan tutor itu di bulan Agustus. Dan 2 bulan selanjutnya itu sedang direncanakan lagi, tapi terpisah gitu karena bulan 9 nanti saya udah masuk kuliah lagi dan teman-teman yang tim juga udah masuk kuliah, artinya perencanaannya itu akan beda karena saya pikirnya akan rekrut orang lagi atau bagaimana gitu. Jadi dipisah. Oke, sebelum sekali lagi sebelum ke Coach Isan, Kak Loh, Hoir ya. kok sebelum Iya, ke saya sih? iya Coach. Lanjut aja ke Sofi. Oh gitu. Ada Leading, kucing Lutfi juga. iya, ada leading passing soalnya tadi Coach Isan keren gitu. Kak Hoir, izin izin berbagi gitu ya. Yang umum dalam setiap bisnis ya, itu dalam 1 tahun berjalan, itu kan 12 bulan Kak Hoir ya. Nah, 12 bulan itu dibagi dua, namanya per semester, lamanya 6 bulan. Satu semester yang 6 bulan tadi itu dibagi dua lagi per kuartal namanya ya. Ini kita bicara norma-norma bisnis yang standar ya, laporan keuangan, laporan pajak ya. Meskipun mungkin belum sampai ke sana gitu ya, tapi ini dimasukkan dulu konsep tadi frame frame apa namanya kerangka kerangka berpikir dan kerangka kerjanya. Nah, kalau Kak Hoir menerapkan per 2 bulan tadi seperti tadi gitu ya, sekolah aja juga ada semesteran istilahnya gitu loh kan ya, per 6 bulanan. Nah, kalau Kak Hoir menerapkan sistem 2 bulanan tadi, ini menjadi suatu hal yang menarik ya buat saya sih gitu ya. Insya Allah Cing Lutfi sama Coach Lutfi dan Coach Isan juga mungkin menarik
bikin apa time frame-nya per 2 bulan gitu. Jadi nggak 90 days plan tapi 60 days plan gitu kan. Nah, mungkin Kak Hoir bisa bisa apa namanya memasukkan apa yang jadi rencana-rencana Kak Hoir tadi ya pada framework per 90 hari. Kenapa per 90 hari? Seperti Kak Hoir sampaikan tadi, launchingnya mau di Agustus, Agustus ada di kuartal 3, Juli, Agustus, September. Ya. Nah, September tadi kata Kak Hoir itu akan mulai masuk kuliah lagi. Masukin ke planning kuartal 3 juga bahwa mulai September Kak Hoir dan teman-teman itu sudah akan mulai kuliah lagi. Ya. Nah, itu yang jadi apa namanya time time frame-nya, kerangka kerangka waktu kerjanya tadi itu. Ya. Kalau 2 bulan, nah alasan kenapa 3 bulan atau 90 hari karena 90 hari itu tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang. 90 hari itu 3 bulan. 3 bulan itu bulan pertama ngejalanin, bulan kedua sudah punya pembanding bulan pertama, bulan ketiga artinya sudah punya pembanding bulan kedua dan bulan pertama. Kalau bulan pertama belum capai hasil, berarti bulan kedua ngegas. Bulan ketiga kita ngos-ngosan, kita tahu, oh ternyata antara bulan pertama dan bulan kedua tadi itu kita bisa pakai cara yang segini, kita dapatnya sekian. Jadi kenapa 90 hari itu alasannya tadi 3 bulan tadi kita bisa melakukan monitoring, evaluasi. Tadi kan saya sampaikan di bagian akhir adalah perlu punya mekanisme atau sistem monitoring, ya pengawasan dan evaluasi. Sehingga sehingga akan terjadi revisi-revisi, perbaikan-perbaikan, penyesuaian-penyesuaian di bulan ketiganya, ya, dan nanti akan menjadi apa namanya tinjauan untuk periode kuartal berikutnya. Ya. Nah, kalau kalau saya nggak bilang 2 bulanan salah, nggak boleh, ya. Yang pasti Kak Hoir perlu menjabarkan kepada kita gitu ya. eh, saya punya sistem, punya ukuran per 2 bulan coach gitu loh kan. Karena ini begini-begini perlu solid. Nanti kita uji seperti Coach Lutfi tadi bilang gitu loh. Nanti kita uji dari apa yang jadi pandangannya Kak Hoir tadi. Ya, menarik Kak Hoir. Per 2 bulan saya catat nih gitu ya. Terus statement yang kedua. Kok teman-temannya yang diajak mau jadi bahan percobaan awal? Emang kelinci? Ini sih coach, yang maksudnya bukan bahan percobaan yang emang benefitnya tuh hanya di hire coach, tapi mereka juga dapat benefit, tapi ibaratnya ini tuh kayak percobaan dulu aja gitu. Melihat apa ya, melihat mungkin bikin misalkan ada tutor yang dari teman saya kan, dan mereka kan juga dapat income-nya gitu. Dan ini tuh bisa jadi testimoni buat nanti ditampilin ketika eh apa ya, promosi-promosi selanjutnya begitu coach. Oh iya, yang Ah, sekitar yang 2 bulan tadi coach, sepertinya revisi coach 3 bulan aja karena saya oke. juga baru tahu. Ya, oke, nggak apa-apa. Kak, Kak Hoir mau bangun bisnis ini tujuannya apa sebenarnya? Oke, jadi ini tuh mungkin dilatar belakangi dari apa ya, karena kan ini tuh Kuma Academy, Quran dan Math Academy. Jadi saya tuh mau memberikan pelayanan private Quran dan Math yang berbasis meaning based learning. Jadi pembelajarannya itu bukan hanya menyuruh mereka hafal ataupun ngerti tentang materinya, tapi juga makna dari materi ini di kehidupan mereka. Ada Dan juga manfaatnya nggak buat mereka yang terlibat dalam aktivitas bisnis kumat apa namanya? Kuma Academy. Kumat Akademi, kumat. Semuanya coach, stakeholder semuanya. Nah, sekarang kalau kalau ada manfaatnya, kenapa jadi uji coba, Mbak? Eh, Mungkin untuk manfaatnya saya jelaskan dulu. Jadi kalau misalkan orang-orang yang jadi tim magangnya tadi, itu tuh memberikan experience mereka bagaimana dunia kerja yang simulasi profesional gitu. Karena ini kan saya semester 5 dan teman-teman juga semester 5, nantinya itu akan ada magang di semester 6. Jadi kan kalau mau magang itu kan pasti ada portofolio gitu ya yang untuk menguatkan. Nah ini saya memberikan benefit itu. Terus dan ini juga berangkat dari keresahan sekarang tuh lapangan pekerjaan tuh makin sempit dan Ya,
kesempatan kerja itu makin susah gitu. Jadi Ya, pengen bikin lapangan pekerjaan. Terus kalau misalkan untuk tutor-tutor juga sama, ya, mereka untuk memberikan experience juga ke mereka dan benefit yang lebih awal gitu. Jadi biar nanti tuh ketika lulus kuliah nggak nyari-nyari loker-loker lagi, tapi udah ada pengalaman. ya. Gitu, Coach. Berarti nggak coba-coba kan sebenarnya kan? Enggak, Enggak. Jadi kenapa mesti menggunakan statement pernyataan bahan percobaan awal? nggak tahu nyebutnya apa. Nah, ya ini adalah rintisan, Rintisan. ya, rintisan. Karena kan nggak ada coba-coba. Masa buat anak coba-coba? Iya. Oh, iklan lagi. Ntar dikat ekosisan ya katanya. Kalau ada iklan dikat kata ekosisan. Gitu ya Kak Hoir gitu ya. Jadi ini terkait dengan pola pikir ya. Eh, Begitu Kak Hoir memutuskan untuk menjalankan bisnis ini, model bisnis ini gitu ya, dengan melibatkan siapa, yang nggak ada coba-coba Kak. Belajar berenang itu ya perlu nyemplung ke dalam kolam renangnya. Nggak bisa dari pinggirnya tuh cipak-cipak, gue udah belajar berenang. Ya, itu mah main air namanya, bukan belajar berenang. Ya, nah begitu nyemplung, emang pilihannya tenggelam atau berusaha nyampe ke pinggir lagi atau ke seberang sananya. Ya, jadi nggak ada coba-coba. Good, Kak Khair tadi. Seneng banget nih kalau bisa di-sharing apa yang jadi planningnya untuk 90 hari Juli, Agustus, September, Kak. Ya, nanti akan direview sama Coach Lutfi. Coach Lutfi ada tambahan kali, silakan. Coach Isan open mic. Silakan Coach Isan. Mungkin mau nambahin. Itu Cing Lutfi belum open mic. Oh iya, Nah, makanya yang Lutfi nggak open mic, Coach Isan open mic. Makanya saya kasih kesempatan Coach Isan. Nambahan buat siapa dulu? Buat Nabila. Ya, buat Nabila boleh, buat Khair aja kok. Khair buat ya. Hoir, Bukan Coach. Oh Hoir ya. panggilannya Hoir. Ya kan ada Nabila juga, Nabila Putri. Khair aja Coach. Soalnya Nabila banyak. Khair, 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 khair. Nabila itu teman-temannya yang partnernya tadi. Origa banyak. Jadi jadi kalau Cing Lutfi manggilnya Nabila, Coach Isan taunya Hoir, saya panggilnya Putri aja gitu ya. Lengkap ya. Ini udah ciri-ciri entrepreneur nih. Jadi bisa Iya. chief everything officer ya. Ada Iya. timnya Khoirea, Nabila sama Putri gitu ya. Ke Lutfi silakan buat ke Hoir atau ke Bu Yanti dan Bu Yanti juga. Ya, kalau saya sih patokannya gini, analoginya kalau kita naik ojek online, itu kan selalu ada titiknya. Titik yang mau dijemput sama titik yang mau dituju kan. Itu analogi yang paling sederhana. Jadi ketika kita membuat sebuah roadmap 90 hari, coba aja lihat kalau analoginya kita lagi naik ojek online kan. Harus ada titik penjemputan dan titik tujuan yang mau dicapai. Tujuan yang mau dituju. Nah, dalam perjalanannya itu seringkali ketemu yang namanya hambatan-hambatan. Ya kemacetan, kemudian ban bocor, tabrakan, itu mah hal biasa. Itu sebuah proses perjalanan. Bisa jadi itu menjadi kenikmatan dalam perjalanan. Atau bisa jadi itu menjadi sebuah cerita enak dalam sebuah perjalanan. Pada intinya adalah bahwa ketika ada titik penjemputan dan titik tujuan, di situ ada waktu. Waktu, ada biaya, ada tenaga yang kita keluarkan. Pertanyaannya, ketika kita tentukan titik tujuannya, sampai nggak waktunya? Sampai nggak ke tujuan? Sampai, gitu loh. Kenapa sampai? Karena ada titiknya. Coba bayangkan kalau kita naik ojek online, hanya titik penjemputan yang kita berikan, tetapi tujuannya nggak kita berikan. Ojek online marah nggak? Ngambek. Awalnya nggak marah kok Sisan, Pak Sofi. Wah enak nih, gue dapat order yang gede nih. Sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam dia akan ngambek. Mau kemana sih Neng? Gitu loh. Teh mau kemana sih Teh? Gitu loh.
kita mau kemana nih? Terserah abang aja, abang mau kemana saya ikut. Nah, kan lucu itu, terserah abang. Nggak nyampe-nyampe ke tujuannya. Makanya kita, kayak Coach Novi, Coach Isan, menantang teman-teman untuk tentukan tujuan sekarang seperti apa kondisinya, posisi seperti apa, tujuannya ke depan mau berapa, angkanya, apa yang mau dicapai. Tulis aja dulu gitu loh. Nanti berproses. Kalau teman-teman suka proses, itu ciri-ciri sukses kata konsisten. Prosesnya Asik. jalanin aja, nikmati aja. Tabrak ya tabrakan ya nggak apa-apa juga gitu loh. Ban bocor ya itu bagian dari sebuah dinamika dan sebuah perjalanan. Macet ya itu biasa gitu loh. Kadang-kadang kita suka ngedumel dalam sebuah perjalanan, oh macet ya gitu loh. Kok ramai banget, ya itu biasa gitu loh. Nah, jadi Nabila maupun Kak Yanti, tentukan angkanya, penjemputan di mana, mau sampai kemana. Dan saya meyakini bahwa berapapun angkanya, itu tercapai. Cepat atau cepat banget. Nah, gini, ketika angka itu Kak Yanti atau Nabila tuliskan, itu sebenarnya adalah angka yang Allah sudah tentukan dan suruh kamu nulis, gitu loh. Jadi bisa dipahami ya. Misalkan saya menulisnya cuma 90 juta. Itu angka itu yang Allah ya kasih perintah. Kayak Yanti itu angka 90 juta. Dan badan kita juara itu menulis 90 juta. Tapi kalau saja kita masih bingung menentukan angkanya, disitulah Allah belum memberikan sebuah panduannya. Tapi kalau sudah ada angkanya, itulah panduan dari Allah. Terus angkanya 90 juta, terus 100 juta, itu angka dari Allah. Itu secara hakikinya. Nah, jadi teman-teman, Kak Nabila maupun Kak Yanti, kami dorong untuk teman-teman untuk kalian berdua tentukan angka sekarang berapa, mau 90 hari ke depan berapa angkanya. Nanti berproses kita bisa sambil diskusi. Gitu, Kosnovi. Sip, keren. Bu Yanti, Kak Hoir, ada hal yang mau disampaikan lagi? Kita sudah mau sampai di penghujung acara. Nggak ada, Bu Yanti. Kak Hoir, ada lagi yang mau disampaikan? Ya ada coach. Mungkin ini aja sih. Terima kasih ya coach udah apa ya. Saya akhirnya bisa sampai di BBC ini karena waktu itu awalnya tuh ketika mau bangun bisnis kan nyari tentang info-info coach-coach gitu kan. Pastinya saya mikirnya ya harus ada guru gitu biar terarah. Terus akhirnya carilah coach-coach di IG kan. Sampailah ke Coach Ihsan gitu. Akhirnya saya ngechat Coach Ihsan panjang lebar, terus lihat di IG-nya, lah ada Coach Novianto juga nih. Ini siapa nih kan? Kalau Coach Lutfi belum tahu saya. Akhirnya ya udah saya beli e-booknya yang masih gratis sih. Nanti yang berbayar masih ditabung dulu dan akhirnya bisa sampai sini dan saya kaget aja sih karena ini kan agak apa ya private gitu loh. Ini cuma berdua jadi lebih enak gitu interaksinya. Sebenarnya niat kita nggak bikin private Kak Putri ya. Habis Kak apa namanya Cing Lutfi maksa manggilnya Nabila, saya Putri deh kalau gitu. Nanti Khoir kosisan aja gitu. Sebenarnya kita bikin buat halayak, buat umum gitu loh kan. Nah, sesi yang private seperti ini itu udah dirasain nampolnya kayak apa oleh Bu Yanti gitu ya. Hmm. Yang justru tadi yang disampaikan oleh para coach gitu, ini memang akan cenderung lebih menjawab secara personal gitu ya, secara pribadi apa yang jadi kebutuhan Kak Putri gitu ya, baik dari sisi pribadi maupun pengembangan bisnisnya ya. Sesi ini memang kalau didengerin banyakkan ngomongin konteks hal-hal umum ya
Kalau Kak Putri tadi bisa menyatakan bahwa alhamdulillah ada hal-hal yang menjadi petunjuk dari apa yang saya sampaikan gitu ya. Saya ngasih seripan-seripan konten, isi sedikit kan. Bang. Cuman konten pun juga bentuknya konteks. Saya nggak ngasih tahu nih pakai toolsnya yang ini, cara ngerjainnya kayak begini. Nah, itu udah konten banget tuh. Nah, itu hanya akan didapatkan memang di sesi-sesi yang private, yang khusus, lebih khusus lagi, personal lagi. Alhamdulillah, ya memang rezekinya Bu Yanti, rezekinya Kak Putri gitu ya. Di kesempatan hari ini atas komitmen ya. Ini saya ngomongnya benar-benar dari hati gitu ya, bahwa eh, kalau nggak punya komitmen nggak akan hadir nih. Nah, komitmen apa tadi? Menunjukkan komitmen seperti yang ditanyakan oleh Coach Isan, Anda punya nggak? Anda bisa nggak diandalkan oleh diri Anda sendiri? Ya, kalaupun misalnya cash in-nya belum masuk, ya maka tadi saya tanyakan kepada Coach Isan, boleh nggak ya, bentuk cash in tadi itu bertingkat, berjenjang, ya bertahap, sah-sah saja gitu loh. Kan tadi Coach Isan sudah sampaikan itu. Yang penting Anda melihat, menilai diri Anda itu berapa value Anda gitu loh. Ya, entah untuk 90 hari ini, entah buat tahun ini, ya atau 5 tahun ke depan misalnya gitu ya. Kak Hoir boleh aja, Kak Putri boleh aja saat ini baru semester 5 gitu ya. Alhamdulillah saya berkesempatan berbagi dengan teman-teman di perguruan tinggi Pertamina, di Universitas Pertamina, itu mereka rata-rata juga di semester 7 udah mau selesai gitu waktu itu gitu kan. Ya, langkah mereka juga untuk mulai membangun usaha, membangun bisnis itu karena mirip tuh seperti yang Kak Putri sampaikan tadi gitu loh kan, lapangan kerja cenderung gak mudah didapat, ya persaingannya juga besar, jadi mereka memutuskan untuk menciptakan lapangan kerja. Betul gitu loh. Kak Hoir, Kak Putri khususnya gitu ya, selamat. eh, Mungkin bukan bukan faktornya dua tadi ya, mendapatkan tutor dan mendapatkan siswa gitu ya. Izin berbagi kalau kayak Bu Yanti tadi, bagaimana bisa menghasilkan produk kuliner yang terbaik ya, dan mendapatkan pembeli gitu loh kan. Sama Kak Putri juga kurang lebih sama seperti itu. Ya, Kak Putri kan menawarkan produknya itu, jasanya itu adalah tutor-tutor yang berkualitas kan, sebenarnya kan itu gitu kan. Nah, itu yang tadi seperti Kak Putri sampaikan, perlu mendapatkan trust di apa namanya, di target pasarnya Kak Putri. Insya Allah nanti ada kesempatan yang lebih lebih intensif lagi Kak Putri, ya Kak Khairiyah Nabila Putri gitu ya. Dia habis Kak Cing Lutfi masih manggilnya Nabila, jadi gue juga ikut Putri aja. Untuk bisa dibahas lebih detail. Insya Allah nanti segera saya akan sharing home fund-nya dari materi apa seri ini dan materinya. Materinya mungkin bentuknya tidak dalam bentuk slide ya PowerPoint, tapi ada bentuknya bacaan ya. Jadi untuk bisa mengerjakan home fund-nya perlu baca tuh itunya nanti. Eh Coach Isan, Coach Lutfi, mungkin ada tambahan sebelum kita akhiri sesi hari ini? Sedikit untuk Ya. Hoir, pertanyaan tentang mendapatkan siswa itu sebenarnya udah disinggung di materi sebelumnya, yang video sebelumnya coba deh. Mungkin waktu itu udah nggak di Zoom ya. Nah, coba diulang lagi ya, bagaimana kita menjadi apa bisnis kita dan kemudian memfasilitasi atau mengubah partner kita, siswa kita menjadi siapa. Nah, nanti tuh baru ketemu pain and gain-nya apa kamu bisa ciptakan, bisa kreasi inovasinya, bisa buat programnya. Begitu. Ya, jadi dua pertanyaan tadi, kita nih sebagai apa di mata siswa, ya kan? Atau di mata tim. Ya kalau kita mau bilang tim kita itu coba-coba, nanti mereka coba-coba juga ke kita, jadi cobaan. Jadi kita memanfaatkan mereka, mereka akan memanfaatkan kita. Jadi kata-kata tadi benar, ketika di parafrase sama Coach Novi yang melalui pertanyaan ya, akhirnya menimbulkan kesadaran baru bahwa kita bukan coba-coba gitu ya. Maksudnya sama, tujuannya sama, tapi belief sistemnya bahwa sadar kita akan berubah. Ya, kita akan berseru senang-senang bareng-bareng ya, tapi pasti kita bisa diandalkan nggak? Jangan terlalu mengandalkan orang lain, akhirnya nanti kita bisa kesolongan. Seseorang yang mau atau berani menginvestasikan seluruh isi dompetnya ke kepalanya, dijamin ya insya Allah tidak ada yang nyolong darinya. Amin.
Oke, Coach Lutfi. Thank you, Coach Susan. Ya, tinggal satu seri lagi minggu depan. Silakan Kak Yanti dan Kak Nabila manfaatkan momen ini untuk mengoptimalkan sumber daya internal dalam diri kita untuk terekspos supaya kita bisa naik kelas. Naik kelas itu artinya level kita dari nggak tahu atau nggak sadar, kalau kita nggak tahu, naik menjadi sadar kalau kita nggak tahu. Itu naik levelnya itu. Kemudian nanti level lagi tahu dan sadar. Nah, ketika kita sudah sadar bahwa kita nggak tahu, kita belajar. Nah, momen ini, BBS ini, insya Allah menjadi sebuah sarana untuk kita saling berbagi. Apapun yang Kak Nabila, Kak Yanti tuliskan hari ini, atau pikirin hari ini, insya Allah itu menjadi pemicu buat lebih cepat lagi bergerak, lebih maksimal mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh Kak Yanti sama Kak Nabila. Yang terakhir itu dari saya, ibadah ibadah dikencengin lagi lah. Sholatnya, zikirnya, itu menjadi semangat. Kalau istilah itu menjadi turbo. Kita punya rencana, kita harus perlu punya turbo untuk mendorong dia ke atas supaya lebih cepat lagi dapatinnya melalui sholat, zikir. Itu dia. Oke, terima kasih Coach Lutfi, Coach Susan. Thank Selamat you, Mas buat Novi. ya, thank you. Terima kasih. Selamat juga buat Bu Yanti, Kak Khoir ya, yang sudah memenuhi komitmen pada diri sendiri ya, untuk bisa hadir karena keputusan itu beda lagi dengan komitmen ya. Keputusan untuk hadir dan keputusan untuk stay tetap ada di sini gitu loh ya, untuk mengikuti, untuk tetap benar-benar hadir ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah sampai di penghujung acara webinar series keempat hari ini ya. Eh, pastikan Bu Yanti dan Kak Hoir untuk bisa eh, mengerjakan home fun-nya nanti di sharing di grup ya. Kembalikan lagi di situ. Sekali lagi saya ingatkan, kami tidak minta kesempurnaan dari apa yang Anda lakukan sebagai latihan ya. Kami tidak minta, sekali lagi kami hanya mengajak, mendorong teman-teman mulai berlatih ya, berlatih tadi memvalidasi diri, nilai diri tadi apa segala macam gitu ya, termasuk juga apa namanya, meningkatkan kualitas ibadah seperti yang Coach Lutfi sampaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya. Nggak apa-apa bahwa di kesempatan kali ini beberapa orang yang Bu Yanti, Kak Hoir ajak itu masih belum mau berkesempatan bergabung, tetap ajak lagi di minggu depan ya, karena minggu depan adalah seri kelima, seri penutup dari webinar series kita hari ini. Insya Allah nanti BBC akan adakan webinar bervalue yang lain di kesempatan yang akan datang ya. Dan apa namanya, kita akan bertumbuh bersama insya Allah dalam keberkahan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Coach. Sama-sama. Thank you, Bu Yanti. Assalamualaikum. Terima Iya, kasih. sampai. Yuk. Ya, Assalamualaikum.